beberapa minggu belakangan saya di situ ada desa Tiban, ya Masjid Tiban. Masjid Tiban ini menurut cerita rakyat adalah perpindahannya satu malam dari desa Sawangan ke dusun Sawangan ke dusun Pagedangan tadi, itu jaraknya sekitar 800 meter. Itu perpindahannya katanya semalam, dan menurut cerita rakyat masjid itu berada di Masjid Tiban ini berada di Pagedangan itu 1817. Setelah saya teliti ternyata di bawah masjid tadi ada lorong yang nanti lorong ini mungkin cerita rakyat itu benar pimpinannya satu malam, karena yang dia ketahui tahu-tahu berdirinya, padahal perpindahannya itu mungkin melalui beberapa kali perpindahan sehingga numpuknya di situ, terus kemudian didirikan dalam satu malam karena memakai kayu dengan patean-patean, jadi sangat cepat sekali. Dan itu lorong ini sekarang mungkin hari Senin besok kita akan melakukan penelitian, karena lorong ini kan pintunya ditutup oleh tanah urukan. Untuk memastikan itu sebelum kita gali, saya dengan teman-teman dari ITS akan melakukan penelitian lewat alat-alat geolistrik atau melihat batu-batu dengan kepadatan, dan kemudian ada ruang, kalau memang ada ruang nanti berarti itu lorong itu benar. Jadi panjangnya sekitar 800 meter tadi. Karena di masjid yang lama itu yang sekarang sudah tinggal lantaiannya aja, perpindahannya tadi yang semalam itu di sebelahnya juga ada gua yang sekarang kecil sekali, manusia tidak bisa masuk, tapi itu saya lihat pintunya sangat besar sekali karena juga terjadi pengurukan. Jadi dari Jawa Timur ke Jawa Tengah ini saya menemukan banyak bukti-bukti bahwa itu adalah sengaja dipendam. Dan untuk memastikan lagi, saya mungkin tahun berikutnya akan ke Jawa Barat untuk memastikan lagi bahwa hipotesa saya tentang sengaja dipendam itu mungkin mendekati kebenaran. Jadi kita sebenarnya banyak sekali diberi naskah-naskah, tidak harus naskah dalam buku, tapi dalam nama-nama dusun tadi. Terus kemudian di Wonosobo sendiri juga ada tempat atau tambang juga, sangat banyak sekali tambang-tambang kuno dan mungkin masih berfungsi, karena di situ kita sangat diangkerkan sekali, tidak boleh melakukan kegiatan apapun di situ. Mungkin ini tambang-tambang ini ternyata mungkin masih aktif, jadi nanti kita akan melakukan penelitian juga di situ. Di Kepil itu ada makam namanya Tanggulangin juga, atau Kiai Tanggulangin. Jadi ini juga merujuknya ke gas, karena di situ di cerita rakyatnya itu ada sebuah lubang kecil yang ditutupi oleh kotoran sapi. Nah, merujuknya ini ke karbon, jadi itu gas juga. Jadi sebenarnya kita tidak kehilangan banyak harta atau apapun, karena mbah-mbah kita meninggalkan banyak-banyak harta karun yang luar biasa sekali. Sayang sekali di keilmuan modern hal-hal seperti itu dianggapnya mitos. Padahal itu setelah saya kaji beneran, itu adalah sebuah harta yang sengaja disembunyikan. Sementara seperti itu dulu kan untuk mengetahui itu. Oke, sebelum nomor dari Kiai Kanjeng, saya ingin supaya kita mencatatnya mudah ya. Yang pertama gini,
Tadi kan kita ngomong iki awakmu ki omai ning koene roh kuwi. Nah, sekarang kita kembangkan lebih dalam lagi. Sebenarnya pemahaman sekuler materialisme barat itu kan selalu menganggap ada dikotomi antara jasmani dengan rohani. Makanya ada kalimat mengsana incorpore sano, terus kita bantah mensano incorpore sana. Di Ma'iyah kita satu langkah lebih maju dari itu kalau diakui. Nah, kalau tidak akan ada yang mengakui, maka kita harus akui sendiri asal kita mengetahui dan mengerti kebenarannya. Bahwa tidak ada dikotomi antara jasad dan roh, antara jisim dan nyawa atau jiwa. Bagi saya, ya iki sakarepmu kok nggo ora. Yang ada itu cuman roh. Jasad itu bagian yang paling permukaan dan paling rentan, paling rendah, paling tidak bermutu dari roh. Ngerti ra? Saya bahkan pernah mengatakan jasad ini hanya kulit ari dari roh yang agung itu. Dia akan ngelintek. Nah, yang disebut mati adalah ketika ngelintek kuwi sempurna. Jangkep le ngelintek. Ya. Saya tua kan saya ngelintek. Nah, sesungguhnya diri kita adalah roh itu yang sebenarnya merupakan tajalli dari Allah sendiri, di mana jasad yang kita kenal ini sebenarnya hanya bagian yang paling permukaan, yang paling dangkal, yang paling luar, yang paling rendah sebenarnya dari roh itu. Jadi tidak ada dikotomi jasad dan roh, yang ada adalah roh dengan bagian yang paling rendah yang namanya jasad. Kalau kita kembangkan pengertian kita di Ma'iyah selama ini, tidak ada bumi dan langit. Bukan dikotomi, yang ada adalah bumi bagian dari langit. Tidak ada makhluk dan Allah, yang ada adalah makhluk bagian dari Allah. Dia satu. Makanya ideologi utama kita tauhid, karena kita dibikin merasa tidak satu. Mari kita bersama-sama menyatu. Itu nyawiji kalau bahasa Jawanya. Itu. Tidak ada dunia dan akhirat. Meskipun sebagai manusia di dunia kita memakai cara berpikir awam seperti itu, fit dunia wal akhirah. Allah sendiri berkompromi untuk menjelaskan dengan metode dengan terminologi itu. Sesungguhnya dunia adalah bagian dari yang kita sebut akhirat itu. Ini balitanya, terus nanti kita akan remaja, kita akan dewasa, kita akan matang fi jannatin naim kholidina fiha abada itu. Kira-kira gitu ya.